Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Hadiah Riwayati dari kelas PPKN 001 PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 siap mengikuti uji kinerja pembelajaran pada tanggal 12 Juni 2023 di SMA Negeri 1 Sumeneb. Adapun kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, oke. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya nak ya untuk belajar mengenai materi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Baik, sebelum memulai pembelajaran biasanya kita selalu memulai dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan yang mendapat giliran hari ini untuk memimpin lagu nasional siapa? Ya, silakan Dewi. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Pusaka Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, kita kasih plus dulu untuk Dewi. Oke, baik Ibu lanjutkan ya, kegiatan PPK sudah kita laksanakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan untuk dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu nak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, akan baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Baik, Ibu ingin melakukan absensi dulu, presensi. Hari ini hadir semua, nak? Teman-teman kalian? Siapa yang tidak hadir? Hari ini? Siapa? Fikri? Hadir ya, Fikri. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Lengkap ya hari ini ya? Oke, lengkap, baik. Selanjutnya Ibu langsung masuk pada kegiatan pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Baik, sudah ya nak ya Ibu mulai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah siap? Siap. Oke, bagaimana yel kita hari ini? PPKN? Selalu di hati, jangan di hati. Oke, kita plus dulu. Oke, baik, terima kasih, sangat apresiatif sekali ya terkait dengan semangat belajarnya yang Ibu lihat barusan. Nah, untuk selanjutnya Ibu sedikit mengingatkan kalian terkait materi yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu, yaitu mengenai strategi dalam menghadapi ancaman di bidang IPOLEK, Sosbud, Hankam. Apakah kalian sudah memahami materi tersebut? Sudah ya nak ya, oke. Nah, materi ini sebenarnya akan ada keterkaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bagaimana strateginya ketika kita menghadapi ancaman, di mana kemarin Ibu sudah bilang bahwa ketika ada ancaman pasti bentuknya itu akan mengancam pada 3 hal. Yang pertama adalah kedaulatan negara, yang kedua
apalagi keutuhan wilayah negara, dan yang ketiga adalah keselamatan bangsa dan negara. Nah, ketika sudah beracuan pada proses tiga hal ini, maka materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bagaimana ketika ancaman itu kita hadapi, tapi di dalamnya masih kukuh untuk bisa mempertahankan yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, Ibu ingin tanya kepada kalian, ya, kenapa ketika kita membicarakan masalah bentuk ancaman, terkadang di suatu negara itu terjadi yang namanya salah satu kecil saja, kita tidak usah jauh-jauh termasuk di beberapa wilayah negara kita, yaitu adalah konflik. Kalian tahu konflik itu apa? Ya, bagaimana konflik itu apa, Dewi? Adanya perbedaan pendapat. Apakah ketika kita terjadi perbedaan pendapat, apa pasti selalu terjadi konflik di dalamnya? Tidak. Bagaimana untuk bisa menyatukan agar pendapat itu bisa kita terima satu sama lain? Adanya perundingan. Adanya perundingan, bagus. Jadi segala sesuatunya tidak lantas yang namanya konflik memang timbul yang namanya bentuk perpecahan, tapi itu bisa disiasati yaitu dengan adanya salah satu bentuknya adalah perundingan. Oke, kita plus dulu untuk jawaban Dewi dan Tegar. Ya. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan barusan kaitannya secara garis besar sudah Ibu sampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari untuk saat ini yaitu mengenai persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimana persatuan dan kesatuan yang terbingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memahami secara luas bagaimana materi tersebut, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibuka buku ajar yang sudah kalian pegang. Sudah dibuka ya? Sebentar, Ibu sajikan dulu PPT-nya. Ya, perhatikan PPT yang Ibu sajikan di depan. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah mengenai persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, sebelum kita mengetahui apa saja isi materi, tentunya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai. Yang pertama, dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah kompetensi pertama itu adalah bisa mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang kedua nantinya yaitu kalian diharapkan bisa menyaji hasil identifikasi tentang faktor dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun dari kompetensi yang sudah Ibu bacakan barusan, nanti akan ada tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian capai. Pertama, diharapkan dengan adanya kompetensi dasar yang sudah Ibu barusan sampaikan, pertama kalian akan mengetahui apa makna dari persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Yang kedua, yaitu kalian bisa menguraikan faktor pendorong dan penghambat terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir nantinya kalian akan mempresentasikan hasil yang nantinya kalian akan dapat melalui kegiatan model pembelajaran problem based learning. Nah, Ibu sedikit menjabarkan bagaimana Bu pembelajaran kita, giat pembelajaran kita hari ini. Jadi nantinya dalam pembelajaran kita, kalian akan berkelompok untuk mendiskusikan beberapa persoalan mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian akan melakukan analisis dan nantinya hasil dari diskusi kalian akan dipresentasikan ke depan secara berkelompok untuk kita bicarakan bersama terkait dengan kompetensi yang diinginkan. Sudah bisa paham ya terkait dengan hal ini? Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut? Tidak ada ya? Oke, baik Ibu lanjut. Nah, pertama yang ingin Ibu perkenalkan kepada kalian yaitu adalah mengenai makna persatuan dan kesatuan. Oke, ada yang tahu kalau membicarakan makna berarti kita membicarakan mengenai apa, Nak? Arti. Ada yang tahu apa itu persatuan dan kesatuan? Ya, suatu komponen yang utuh bagaimana, Dewi?
suatu komponen yang utuh. Karena Bu, yang namanya dikatakan satu komponen utuh, berarti tentunya satu hal tersebut tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Nah, diharapkan dari makna yang sudah Ibu katakan tadi, arti dari persatuan dan kesatuan, coba kita perhatikan gambar yang disajikan di depan. Saya ingin kalian menanggapi, apa itu, gambar apa itu di depan? Upacara ya? Upacara apa, Nak? Oke, apa hubungannya dengan persatuan dan kesatuan? Upacara Hari Kemerdekaan. Tapi apa hubungannya persatuan dengan kesatuan? Ya, bagus, perjuangannya. Kenapa Dewi dikatakan bahwa perjuangan bangsa dan negara terkait dengan salah satunya adalah dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa menjabarkan? Baik, sudah ya Nak ya, kita meneliti dulu atau melihat gambar yang ada di depan. Tadi ada yang ingin menanggapi terkait dengan gambar di depan, silakan Dewi. Jadi persatuan dan kesatuan itu maksudnya diperingati melalui kemerdekaan dikarenakan kemerdekaan Indonesia ini diperoleh dengan perjuangan yang berat pada masa-masa perjuangan dulu. Jadi diperlukan sebuah kesatuan agar Agar? diperoleh kemerdekaannya. Nah, penaklukan musuh ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang atau satu kelompok saja. Kita harus bersama-sama satu pemikiran untuk melawan si penjajah ini yang ada di Indonesia. Oke, kita plus dulu untuk pendapat yang sudah dikemukakan oleh Dewi. Oke, yang lain ingin menambahkan terkait dengan gambar yang disajikan di depan untuk kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan yang ingin menambahkan. Oke, silakan Afif. Mungkin dari menurut saya dari gambar tersebut dapat disebutkan di gambar tersebut itu ada zoom, di mana itu zoom itu bisa mencakup berbagai wilayah Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ juga memperingati bahwa rakyat Indonesia dulu itu bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Mungkin seperti itu. Ya, bagus. Jadi kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya upacara peringatan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, sekalipun itu pada masa pandemi yang Ibu sajikan tadi, tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia untuk membangkitkan rasa persatuannya ketika kita melawan penjajah pada masa saat itu. Benar yang dikatakan teman kalian barusan bahwa tidak mungkin ketika kita ingin meraih kemerdekaan itu hanya ada beberapa peran satu orang saja atau hanya kelompok tertentu, tapi kita butuh gerakan secara massal untuk bisa melawan yang namanya penjajah. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Oke, untuk bisa membangkitkan semangat kita lagi. PPKN selalu di hati dan dinanti. Oke, kita plus dulu. Ya. Masih tetap semangat belajar? Semangat. Oke, sekarang Ibu lanjutnya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan barusan terkait dengan persepsi awal terkait gambar yang sudah Ibu sajikan, sekarang Ibu ingin menanyakan apa makna persatuan dan kesatuan dulu. Apa sih persatuan dan kesatuan itu sebelum Ibu membicarakan bagaimana persatuan dalam politik, terus dalam bidang sosial dan budaya, dalam bidang aspek ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Ini akan kita bahas nanti secara khusus. Cuma ingin Ibu bicarakan pertama dulu apa makna dari persatuan dan kesatuan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Makna persatuan dan kesatuan selain Afif mungkin digeser. Silakan. Safri, ya. Safri ingin mengumumkan tentang makna persatuan dan kesatuan. Jadi kesatuan itu sendiri satu. Jadi orang yang berbeda-beda itu bersatu dan berkumpul untuk menyatukan tujuan. Oke, untuk menyatukan tujuan tertentu. Ada pendapat lain selain Safri? Apa makna dari persatuan dan kesatuan itu?
Silakan kalian bisa mencari informasi terkait dengan apa yang sudah kalian baca mungkin atau ingin kalian cari di beberapa sumber referensi baik buku ataupun internet. Ibu persilakan untuk mencari apa itu sebenarnya persatuan dan kesatuan. Ya, silakan Hilya. Jadi makna persatuan dan kesatuan itu adalah bersatunya beragam corak yang menjadi satu dalam suatu kebulatan yang utuh dan juga serasi. Ya, cukup itu saja yang ingin disampaikan. Alia, Hilya. Oke, cukup. Jadi makna kesatuan yang sudah dikemukakan oleh teman-teman barusan ya, teman-teman kalian barusan itu memang benar. Jadi ketika membicarakan masalah persatuan, aspek yang kita bicarakan adalah mengenai sesuatu yang utuh. Nah, ketika itu dibagi, maka bukan dinamakan sebuah bentuk persatuan. Nah, bagaimana untuk bisa ini dijadikan menjadi satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu nanti berkaitan dengan beberapa aspek yang akan kita belajari berikutnya, yaitu adalah mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebelum kita mempelajari hal ini, Ibu ingin menyajikan atau menayangkan tayangan video terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak dan saya minta nanti untuk menanggapi sebenarnya video ini menayangkan terkait dengan apa. Oke, baiklah anak-anak, sebelum ini ya kita menyimak tayangan terlebih dahulu melanjutkan materi terkait dengan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan kalian simak tayangan berikut ini. Video yang sudah barusan kalian lihat, saya ingin menanyakan kepada kalian bagaimana tanggapan kalian melihat tayangan video yang sudah barusan Ibu sajikan kepada kalian. Silakan kalau mau menanggapi. Afif, ya, silakan bagaimana menanggapi itu. Menurut saya dari video tersebut, di dalam video itu terdapat kelompok separatis yang ada di Papua. Mungkin saya kurang tahu penyebabnya apa, mungkin dari perbedaan pembangunan daerah di sana, jadi kelompok-kelompok di sana ingin merdeka untuk menguasai wilayahnya sendiri. Itu seperti itu. Iya, silakan ada yang menanggapi lagi terkait dengan tayangan video yang sudah disajikan barusan. Ya, silakan. Mungkin lebih agak sedikit keras dan mungkin kemudian tidak mudah di belakang. Mungkin juga karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan oleh seperti kelompok sendiri. Iya. Sudah melakukan terkait itu. Ya, ada lagi ya, menambahkan hari mungkin. Saya minta pendapatnya. Mana semangat belajarnya? Kita kasih tepuk tangan dulu. Tetap semangat belajar ya. Silakan. Atau sudah cukup mungkin 2 orang mewakili? Cukup ya. Oke, baik. Ibu berikan sedikit arahan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Zaidan dengan Afif tadi, bahwa tayangan video yang sudah ditayangkan ini adalah merupakan salah satu bentuk gerakan separatis yang muncul di wilayah negara Indonesia. Kita tahu konsep negara kita adalah bentuknya negara kesatuan. Tidak mungkin ada negara dalam negara. Jadi yang harus kita pelajari bersama yaitu adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus senantiasa memegang persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, salah satunya yang sudah tadi sempat dilontarkan oleh temannya, kemungkinan mereka melakukan
Tetapi dalam aspek hal tersebut justru ini adalah merupakan faktor pemecah belah Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini memang wajib ditumpas. Jadi kita tidak menyalahkan Tentara Nasional Indonesia selaku yang memegang kedaulatan negara itu berjuang sangat gigih untuk bisa bagaimana kelompok-kelompok seperti ini itu tidak melakukan gerakan-gerakan yang mungkin bisa membahayakan terhadap kedaulatan negara. Jadi bisa kalian pahami ya terkait dengan hal ini ya. Nah, untuk selanjutnya dari tayangan yang sudah kalian barusan lihat, Ibu ingin kalian membagi diri kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi silakan kalian berdiskusi. Buat dari kelompok yang sudah ada di kelas ini, silakan kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok. Silakan langsung bisa menentukan sendiri kelompoknya. Langsung bergabung. Sudah ada yang ada? Silakan. Ya. Betul ya, Nanda. LKPD-nya diperhatikan nak lembar kerja posisi. Oke, baik anak-anak, selama kalian mengerjakan, apakah ada kesulitan di tugas yang sudah diberikan di LKPD atau ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Kelompok saya ini membahas tentang pemilu. Ada di pemilu ada beberapa partai yaitu partai A sama B. Jadi perbedaan antara partai itu bisa menyebabkan gejala ekosentris. Oke, baik. Jadi tolong didengarkan dulu terkait dengan pokok bahasan yang dibahas oleh kelompoknya Afif barusan. Jadi di situ ada kelompok pemilu, di mana kelompok pemilu itu ada dari partai A dan partai B. Apakah itu bisa menimbulkan gejala etnosentrisme Ibu di sana? Karena terkadang kalau partai politik itu lebih mengusungkan kepentingan kelompok, kemungkinan gejala etnosentris akan muncul. Tapi kalau dari beberapa partai itu tidak mementingkan untuk kepentingan kelompok, kemungkinan wujud persatuan dari partai tersebut bisa terakomodir menjadi satu untuk kepentingan bersama. Jadi diusahakan ketika ada partai yang mengusung untuk kepentingan kelompok, kita tidak boleh memilih, tapi kita harus memilih beberapa partai politik yang memiliki visi misi atau tujuan yang dia aspeknya mengusung keberagaman yang ada di Indonesia, terutama terkait keberagaman bangsa. Itu ya. Jadi silakan kalian telah. Ada lagi? Tidak ada ya, cukup ya? Oke, baik, selamat bekerja, silakan diteruskan. Sebentar lagi kita akan persiapan untuk melakukan presentasi. Yang maju pertama, kelompok 1, Ibu silakan untuk memulai presentasinya, silakan maju. Oh iya, nak, Ibu lupa sebentar ya, ini mumpung Ibu ingat. Jadi nanti penilaian hasil presentasi, tolong kalian nilai ya dari masing-masing kelompok yang maju. Ini lembar presentasinya, nanti kalian gunakan untuk bagaimana tanggapan atau hasil kalian, menilai bagaimana teman kalian maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ibu bagikan ya nak ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ridha Jumizafar, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Rafi. Perkenalkan, nama saya Atila Ahmad Albani. Perkenalkan, nama saya Nitya Sukma Valencia. Perkenalkan, nama saya Alia Kamila. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil analisis kami yaitu judul KKB Pemecah Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Baik, makna persatuan dan kesatuan dalam NKRI yaitu adalah bersatunya berbagai komponen yang mencakup perbedaan suku, bahasa, serta adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia. Hal ini sangat penting bagi diri Indonesia sendiri agar tercapai tujuan yang sama, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan konflik antar kelompok seperti pada kasus KKB yang saat ini sedang terjadi. Kasus tersebut merupakan faktor menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena kasus tersebut dapat berpotensi mengancam keutuhan Indonesia.
diskusikannya di depan. Tentang diskusinya, mungkin ada beberapa anak yang nggak tahu itu apa sih KKB dan mungkin apa juga contoh KKB itu. Gitu. Baik, akan saya jawab. Jadi KKB itu adalah kaum yang muncul, yang mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia dan membentuk negara sendiri. Mereka melakukannya itu dengan cara memberontak pada NKRI. Dan untuk kasusnya sendiri yang seperti terjadi di Papua, seperti yang Atila bilang, salah satunya yaitu KKB serta yang terjadi pada tahun 2000-an itu Gang Aceh. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil analisis atau diskusi kami mengenai pemilu 2024 beserta potensi konflik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fihan. Saya Dewi Zaidun Agustian. Saya Junior Berliansyah. Saya Saya Dewi Nabila Putri. Di sini saya sebagai materinya. Jadi pemilu 2024 beserta potensi konflik yang akan terjadi. Pertama-tama kita akan jelaskan pemilu dulu ya. Pemilu itu biasanya dilakukan oleh rakyat untuk memilih para pemimpinnya. Nah, pertama kali dilakukan pemilu ini pada tahun 90-an. Karena adanya kepentingan masing-masing partai politik untuk duduk di parlemen, jadi timbullah sebuah persaingan untuk duduk di parlemen tersebut. Nah, persaingan tersebut yang kerap kali menimbulkan sebuah konflik yang memicu sebuah perpecah belahan antara berbagai kubu dari partai-partai politik tersebut. Nah, merupakan faktor penghambat untuk sebuah kesatuan yang besar. Mungkin itu hasil diskusi atau analisis kami mengenai wacana tersebut. Mungkin ada dari kelompok kalian yang ingin bertanya mengenai wacana atau hasil presentasi kami. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syihab. Pertanyaan saya, kenapa pemilu tidak dilaksanakan oleh satu partai saja agar meminimalisir adanya perpecahan? Terima kasih. Baik, saya di sini izin menjawab. Pemilu dilakukan di Indonesia sendiri itu dilakukan dengan berbagai partai agar semua orang tuh punya kualitas yang sama, bisa sama-sama ikut mencalonkan diri. Jadi kalau misalnya hanya dilakukan oleh satu partai saja, bisa berpotensi partai tersebut menjadi diktator di Indonesia. Hanya kekuasaan di Indonesia itu hanya dilakukan oleh satu partai, di mana nanti kepentingan partai itu sendiri yang akan dilaksanakan, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Mungkin itu jawaban dari kami. Semoga jawaban kami itu dapat menjawab pertanyaan dari saudara kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanyakan pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kami tutup untuk hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut untuk kelompok terakhir, kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tentang Indonesia dan bullying di sekolah. Dengan saya sebagai moderator, Desmond Penjara. Saya Fahmi Syihab. Saya Satriwan Suryo. Saya Mia Putri dari Nasi Program. Langsung ke pokoknya. Nah, Indonesia sendiri ini sedang berada dalam darurat bullying di sekolah. Menurut Nadiem Makarim, Indonesia sekitar 20% peserta didiknya mengalami berbagai bentuk perundungan berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2021. Nah,
Usaha yang dilakukan pemerintah sendiri untuk mengatasinya dengan melakukan program ROOTS, yaitu program yang melakukan pencegahan perundungan. ROOTS ini dikembangkan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan dalam kekerasan antar teman sebaya yang berfokus menciptakan iklim yang aman dan nyaman di sekolah dengan mengaktifasi peran siswa sebagai agen perubahannya. Nah, hal di atas termasuk sebagai faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa, karena adanya bullying bisa memecah belah kesatuan bangsa. Itu ya hasil diskusi presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oh, ternyata sangat banyak. Dimulai dari Saya juga izin bertanya, apa yang menyebabkan bullying itu terjadi di Indonesia? Terima kasih. Oke, akan saya jawab. Mungkin bullying di Indonesia itu sering terjadi. Mungkin yang pertama dari adanya perbedaan suku, agama maupun ras, dan yang kedua mungkin juga dari perbedaan fisik. Mungkin kadang ada yang bullying jadi mengejek satu sama lain. apakah sudah menjawab? Mungkin dari teman-teman di bagian sana, ya dari Afif dulu. Izin bertanya kepada yang akan sampaikan. Izin bertanya itu apa sih hubungan bullying yang ada semua dengan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia itu apa hubungannya? Nah, baik, terima kasih Afif atas pertanyaannya. Jadi hubungan antara persatuan dan kesatuan dengan bullying di sekolah adalah jika kita membuli atau pernah dibully seseorang, kita otomatis akan memiliki rasa kayak tidak enak. Jadi yang mau berteman atau melakukan hubungan interaksi dengan orang tersebut akan berkurang. Jadi persatuan yang biasanya terwujud dalam satu kelas bisa tidak terjalin. Ya, Dewi. Baik, saya Dewi ingin bertanya tentang apakah bullying ini pencegahannya merupakan tanggung jawab personal atau gimana? Terus kalau misalnya bullying ini kan kalau terjadi dan sasarannya itu biasanya dari sama tuh apa ya? Biasanya itu ada orang-orang tertentu yang sering mendapat reaksi bullying tersebut tapi nggak bisa ngelindungin dirinya sendiri. Nah, protek diri kita sendiri buat ngelindungin diri dari bullying itu gimana? Mungkin dari pertanyaan diri kita agar kita bisa memproteksi diri kita dari hal tersebut, kita mungkin tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh si pembuli tersebut dan kemungkinan. Izin bertanya lagi terkait peristiwa bullying di sekolah itu kan pasti ada dampaknya terhadap prestasi siswa. Nah, dampak bullying di sekolah itu terhadap prestasi siswa itu apa sih? Mungkin kalian bisa jawab terkait bullying ada di sini. Dampak prestasi terhadap prestasi siswa. Mungkin dari saya pribadi ya, saat bullying itu terjadi maka adanya sikap yang kurang toleran berarti terhadap sesama sebaya kita. Nah, untuk saya pribadi, saat kita menerima bullying maka mentalitas kita akan menurun, atau saat di dalam kelas kita akan merasa minder. Nah, saat bullying itu tidak terjadi kepada salah satu siswa, mungkin rasa pede dia untuk menjawab atau untuk mengerjakan soal di papan atau untuk berinteraksi dengan teman saat diskusi kelompok atau di luar sekolah akan lebih bagus. Nah, untuk presentasi peningkatan pembelajaran atau prestasinya mungkin akan jauh lebih tinggi karena mental dia sudah terjaga dengan baik. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau akan saya tutup sampai di sini presentasi kami. Sudah. Mungkin sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kegiatan presentasi sudah kita lakukan bersama-sama ya, dan Ibu apresiatif sangat baik sekali presentasi yang dihasilkan. Semoga dari apa yang kita diskusikan tadi bisa memberikan beberapa bentuk pelajaran terhadap kalian semua ya, terkait bagaimana membentuk persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bisa mengambil sedikit kesimpulan saja terkait presentasi
evaluasi yang sudah dihasilkan oleh kalian. Kalau yang namanya kelompok kriminal bersenjata itu adalah merupakan faktor penghambat atau pendorong penghambat persatuan. Karena kalau sudah ada gerakan separatis, otomatis yang namanya persatuan tidak bisa terjadi ya, terjadi di negara Indonesia. Terus yang kedua, tadi mengenai pemilu, dampak pemilu 2024 yang kira-kira tentang konflik, kira-kira ini termasuk faktor penghambat atau pendorong dalam persatuan dan kesatuan? Penghambat. Ya, penghambat. Kenapa dimasukkan ke dalam faktor penghambat? Karena munculnya perpecahan antar. Ya, jadi dimungkinkan terkadang yang namanya partai baru saja aktif itu yaitu adalah mungkin terjadi yang namanya perpecahan. Bisa saja saling berpecah belah untuk memecahkan suaranya untuk kepentingan kelompok masing-masing. Jadi kita harus cermat ya menghadapi kondisi seperti ini, jangan sampai terjadi yang namanya perpecahan. Terus yang terakhir, masalah bullying. Ini yang cenderung Ibu tadi sorot ya dari yang kita diskusikan secara bersama-sama, dan Ibu apresiatif sekali dari jawaban-jawaban kalian termasuk pertanyaan yang diberikan kepada pemateri itu kan. Jadi betul yang namanya kasus bullying ini adalah merupakan salah satu faktor pendorong atau penghambat? Penghambat dalam persatuan dan kesatuan yang akan terjalin terutama di lingkungan sekolah. Jadi pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita Nadiem Makarim terkait dengan krusialnya memang bullying yang terjadi di sekolah, kita sebagai siswa tentunya harus bisa mengantisipasi bagaimana wujud persatuan itu ada di sekolah kita ya, terutama di SMA 1 Sumeneb. Jadi jangan sampai membuli antar teman. Oke, baik. Nah, kegiatan sudah kita lakukan, kita masuk pada kegiatan akhir. Nah, Ibu di situ silakan mungkin kalian bisa balik dulu ke bangkunya masing-masing ya. Nanti Ibu prospek tugasnya akan diberikan setelah ini. Balik ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik sudah ya. Jadi kegiatan presentasi sudah dilakukan. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian terkait dengan sisi kognitif yang sudah bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita terkait materi persatuan dan kesatuan. Di situ Ibu sudah men-share men-share link untuk kalian kerjakan di Google Form. Silakan dibuka HP-nya, Ibu share di grup WA kalian sudah ya. Oke, silakan kalian cermati di situ Google Form yang sudah Ibu kirim di WA grup kelas kita. Nah, silakan dikerjakan. Kalian memiliki waktu 10 menit untuk mengerjakan hal tersebut. Nanti hasilnya bisa kita ketahui bersama ya. Jadi silakan cermati soal-soalnya, silakan dijawab. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, kegiatan kita sudah selesai ya. Mengerjakan soal-soalnya pun sudah selesai. Ini ditanyakan apakah kalian menemukan kesulitan pada pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, apakah kalian senang terkait pembelajaran kita hari ini? Bagaimana yang kita PPKN? Selalu di hati dan di hati. Baik, untuk kegiatan hari ini Ibu sedikit mau mengadakan refleksi ya terkait bagaimana sih apa yang kalian dapatkan terkait pembelajaran kita hari ini, termasuk saran dan masukan kepada Ibu. Ada yang ingin memberikan saran terkait pembelajaran hari ini? Baik, silakan Dewi. Baik, saya ingin memberikan saran terhadap Ibu. Kan yang kita analisis tadi itu merupakan kasus-kasus global, kasus nasional, di mana ruang lingkupnya adalah Indonesia. Di mana kalau misalnya kegiatan berikutnya yang jika kegiatan lagi, ruang lingkupnya itu permasalahan yang kita alami sendiri, Ibu. Kayak misalnya tadi bullying. Jadi kita benar-benar bisa merasakan, oh ternyata kegiatan yang kita lakukan ini salah. Oh ternyata yang kayak gini yang benar. Seperti itu. Ya, oke baik. Makasih Dewi atas sarannya. Mungkin ada yang lain ingin memberikan sumbangsi saran terkait pembelajaran kita hari ini, nah? Tidak ada ya, cukup ya. Oke, baik. Pembelajaran sudah berakhir. Silakan sebelum mengakhiri pembelajaran, minta tolong untuk ditutup dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa untuk kegiatan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pesan Ibu satu, hati-hati di jalan ya. Pulang sampai rumah selamat ya. Ibu akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.